Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 21 November 2023. Kasih setia Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Hari berganti hari, selalu tidak pernah bosan, selalu berkata saya. Kasih kebaikan Tuhan yang nyata. Hari berganti, tanggal berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti. 2 bulan lagi, bukan 2023 lagi, saudara. 2 bulan lagi. Tidak lama, saudara. 2 bulan lagi kita sudah pindah ke tahun yang baru, 2024. Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita pagi ini akan membaca Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24, yaitu pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Dan berkaitan dengan perpuluhan, nanti kita baca firman Tuhan. Biar hari-hari kita diisi dengan firman Tuhan, supaya langkah kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, amin, haleluya. Engkau sungguh sangat baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapakku Tuhan Yesus, ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia di sepanjang hidupku, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku, ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Terima kasih sekarang, ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Engkau Bapa-Ku yang sempurna, besar setia di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, suci dan mulutku, hatiku, pikiranku, firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu. Amin, haleluya. Bawalah aku selalu berada di dalam kebenaran firman-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Besar setia Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya bisa bersin, bisa menyanyi, ya bisa apapun. Itu semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 14 ya. Puji Tuhan supaya selesai. Supaya kita puji Tuhan satu pasal, kita selesai 14. Supaya nanti malam kita baca pasal yang ke-15. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertemuan Abram dengan Malkisedek ya. Tertulis di dalam satu-satunya ayat yang Abram berjumpa Malkisedek ya di sini ya. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan supaya hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Malkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Malkisedek artinya Raja keadilan, Raja kebenaran, saudara ya, Raja Salem. Dan ini semua menunjuk kepada Tuhan Yesus sebetulnya ya. Jadi sudah dinubuatkan ya. Ini ribuan tahun yang lalu, saudara ya.
Dari Adam dan Hawa sampai Abraham itu kurang lebih 2000 tahun, saudara. Abraham ke Tuhan Yesus itu 2000 tahun ya. Jadi semuanya itu menuju kepada Tuhan Yesus sebetulnya ini ya. Karena dia seorang imam yang tinggi ya. Lalu yang memberikan Abraham katanya diberkati akhirnya Abraham oleh Allah yang tinggi, pencipta langit dan bumi ya. Allah yang tinggi adalah El Elyon ya, Allah yang tinggi ya. Dan terpujilah Allah yang tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 10 dari semuanya. Ini perpuluhan pertama, saudara ya. Sudah dilakukan oleh Abraham ya. Kehidupan Abraham sudah melakukan, padahal Tuhan nanti berfirman di dalam Malaki pasal 3 yang berkaitan sama perpuluhan. Jadi kalau kita taat, sebetulnya masalah taat ketaatan sebagai kita, sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan, memberikan perpuluhan. Abraham ini saudara dari sifat dulu memiliki sifat taat, saudara. Dari sini aja Abraham penuh pengertian karena sudah diberkati sama Tuhan ya. Kalau kemarin kita sudah baca di dalam Kejadian pasal 3, Abraham tuh sangat kaya. Kalau kita baca Kejadian pasal 13 ya, ayat yang kedua, Abraham tuh sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Abraham sadar bahwa dia sangat diberkati Tuhan. Sebagai bukti ucapan syukur karena Abraham diberkati oleh Melkisedek ya. Melkisedek berkata ya, diberkati olehnya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Maka Abraham penuh pengertian, tahu diri dia, maka dia memberikan 1/10 ya. Maka ini bukti kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kalau berkaitan sama perpuluhan itu tertulis di dalam Malaki pasal 3, saudara ya. Saya mau baca Malaki pasal 3 yang berkaitan sama perpuluhan di ayat yang ke-10, 11, 12. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang ya, di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ini firman Tuhan. Kalau sudah firman Tuhan jangan dilanggar, saudara ya. Jangan pendeta sok melebihi dari firman Tuhan. Banyak saya lihat hamba Tuhan berdebat-debat perpuluhan tidak bisa. Saya sebagai hamba Tuhan belajar taat ya. Perpuluhan itu adalah firman Tuhan ya. Kecuali kalau firman Allah tidak ada ya. Yesus itu adalah firman Allah. Di perjanjian baru Yesus juga berkata tentang perpuluhan ya. Jadi artinya, dan ini tidak dipaksa. Firman Allah tidak pernah dipaksa, saudara. Apapun saudara tentang hendaklah kamu kudus, nggak dipaksa. Tapi itu harus, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan loh. Kecuali kalau saudara tidak ngaku anak Tuhan. Kalau sebagai anak Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya mau taat kepada firman Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan firmankan, itu harus kita taati. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, hendaklah kamu apa? Mentaati, melakukan firman Tuhan. Salah satunya perpuluhan. Persoalan Bapak Ibu tidak mau lakukan perpuluhan, nggak ada masalah ya. Cuma perpuluhan di sini adalah perintah Tuhan. Memang tidak berkaitan sama orang kalau udah melakukan firman Tuhan masuk neraka. Oh tidak. Berkaitan sama berkat di sini. Konteksnya berkat ya. Tuhan sanggup memberkati kita. Nah, salah satunya berkat ini melalui cara perpuluhan ya. Ya ini firman Tuhan ini, saya tidak berdebat. Saya ngomongnya apakah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan. Bendahara, sudah ditunjuk bendahara loh. Kepercayaan dari Tuhan ya, dalam rumah Tuhan ya. Jadi kalau mau saya saudara tanya perpuluhan, bisa pribadi dengan saya silakan. Saya tidak mau berdebat di dalam YouTube ini firman Tuhan. Yang penting firman Allah katakan perpuluhan, lakukan. Abraham melakukan. Semua anak-anak Tuhan sebagai bukti kita cinta Tuhan, diberkati. Nggak ada salahnya. Kenapa? Itu adalah perintah Tuhan. Belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Jadi saya tidak mau berdebat. Yang penting mari firman Allah bukan diperdebatkan. Antara pendeta, debat-debat firman Tuhan nggak ada guna.
Kita sebagai anak Tuhan bukan untuk perdebatan. Kita sebagai anak Tuhan ada taat. Firman Allah bukan untuk didebatkan, tapi firman Allah untuk ditaati. Sehingga demikian kita menjadi anak Tuhan yang taat. Terus berikutnya ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepada aku orang itu dan ambillah untuk harta benda itu. Tapi kata Abraham ke Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasutnya pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Abner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi firman Tuhan, mari belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Firman Allah untuk kita taati dan belajar kita taat kepada firman Tuhan. Belajar kita menjadi anak yang manis dari Tuhan. Dan mari, Abraham selalu menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Abraham tidak pernah bantah. Setiap apapun di firman Tuhan, Abraham selalu taat. Belajar kita sebagai anak Tuhan taat kepada firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi anak Tuhan yang berkenan. Makanya Tuhan memberkati Abraham. Maka pada waktu berjumpa dengan Melkisedek, Tuhan memberkati Abraham di ayat 19. Diberkati akhirnya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Allah El Elyon. Itu Allah Maha Tinggi. Waktu mari belajar kita sebagai Tuhan, anak yang cinta Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita dilahirkan telanjang, tidak punya apa-apa. Kita bisa punya baju, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Kita punya bisa banyak aset. Itu karena berkat Tuhan. Mari kita berkat Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Engkau. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amsal Sulaiman 10:22. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Biar hari-hari kata firman Tuhan, Abraham berkata, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat, hidup kita diberkati Tuhan. Karena Allah itu Bapa kita yang sangat baik. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Hidupku, amin. Terima kasih Bapa, Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat karya Kau beri, amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti Abraham taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar cinta Yesus dan kita mau taat, rendah hati, cinta Yesus. Kita mau setia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kitab kehidupan kita semua lulus masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.